Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta John Manopo, Lembaga Misi Pelayanan Lapas dan Rutan Indonesia. Pada pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, Yesus segalanya bagiku. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita satu di dalam doa. Kami datang dengan ucapan syukur terima kasih Tuhan untuk kemurahan dan anugerah Tuhan Yesus bagi kehidupan kami di hari yang baru. Kami mengucap syukur dan Tuhan menyertai memberkati kami. Roh Kudus mengurapi kami di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bagi setiap sahabat-sahabat Rise and Shine dimanapun mereka berada, berikan damai sukacita dan firman itu boleh menuntun dalam kehidupan hari lepas hari. Berkati hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dengan ucapan syukur. Yesus segalanya bagiku. Firman Tuhan diambil dari Kolose 1 ayatnya yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sahabat Rise and Shine Ministry, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Di saat kita menghadapi situasi kondisi saat sulit saat ini, apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan dan berseru kepadanya? Ketika kita memberi Yesus tempat tertinggi dan terhormat dalam setiap bagian dari hidup kita, kebenaran itu menjadi nyata bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Dalam pekerjaan, apakah kita bekerja terutama untuk Tuhan, ataukah hanya untuk menyenangkan orang yang mempekerjakan kita? Bandingkan di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kita perbuat itu hanya untuk Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, apakah kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari dan dalam hobi kita di waktu senggang? Yesus layak bertakhta di dalam hati kita. Jadikanlah Dia pribadi yang paling berpengaruh atas seluruh hidup kita. Yesus, Engkau berharga mendapatkan waktu, energi, dan perhatian terbaik yang kumiliki. Kita akan berkata demikian. Yesus, Engkau berhak mendapatkan waktu, energi, dan perhatian yang terbaik yang kumiliki saat ini. Dan kita mau berkata bahwa aku memuja sebagai Raja yang menguasai hatiku dan Tuhan atas semua hal yang kulakukan. Sahabat Rise and Shine Ministry, bagaimana agar Yesus menjadi segalanya dalam hidup kita? Kita lihat 3 hal ini. Yang pertama, jadikan Yesus pribadi yang paling berpengaruh dalam hidup kita. Saudara bisa membaca di dalam Yohanes 15 ayat 14 sampai yang ke-15. Dan yang kedua, Yesus berhak mendapatkan waktu, tenaga, dan perhatian terbaik yang kita miliki. Itu dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 40 dan 2 Korintus 11 ayat 23 sampai yang ke-31. Dan yang ketiga, Dia sebagai Raja yang menguasai hati kita. Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Jadi bagaimana agar Yesus menjadi segalanya dalam hidup kita? Jadikan Yesus pribadi yang paling berpengaruh dalam hidup kita. Yang kedua, Yesus berhak mendapatkan waktu, tenaga, dan perhatian terbaik yang kita miliki. Dan yang ketiga, Dia sebagai Raja yang menguasai hati kita. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, meski hidup kita berada di titik terendah sekalipun, tetap jadikan Tuhan menjadi pribadi yang paling berpengaruh
dalam hidup kita. Bersyukurlah kepada Tuhan yang akan penyertaannya sepanjang hidup kita. Karena itu berikanlah waktu dan tenaga yang terbaik kepada Tuhan. Karena dialah segalanya dalam hidup kita. Apa artinya bahwa Tuhan adalah segalanya dalam hidup kita? Yang pertama, bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Markus 10 ayat 46-52. Yang kedua, apa artinya Tuhan segalanya dalam hidup kita? Yang kedua, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Yang ketiga, apa artinya Tuhan segalanya dalam hidup kita? Yang ketiga, kehilangan Tuhan, kita pasti kehilangan segala-galanya. Di dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai yang ke-29. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bisa mampu dan hebat karena siapa yang kita layani. Paulus mengatakan, Kristus sebagai kepala dan segala sesuatu dari Dia. Dan Paulus juga berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai pelayan Tuhan, maka kita harus mempunyai gaya hidup yang selalu bergantung kepada Tuhan. Ingat, hidup kita adalah milik Tuhan. Untuk itu, hiduplah hanya untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi, ingat, hidup kita adalah milik Tuhan. Untuk itu, hiduplah hanya untuk memuliakan Tuhan. Sebab Yesus datang ke dunia untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Mari sahabat-sahabat Rise and Shine Ministry, di dalam kehidupan kita jadikan Yesus segalanya bagiku. Di dalam situasi kondisi saat ini, kita hanya senantiasa mengandalkan Tuhan, menempatkan Yesus dari segala-galanya. Sehingga dalam situasi kondisi ini pun, Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menyertai kita, agar saudara dan saya tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah berfirman bagi kami. Kami boleh menjadikan Engkau Tuhan sebagai segala-galanya dalam hidup kita. Sehingga setiap persoalan kehidupan kami hanya serahkan hanya ke dalam kasih anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.